Data yang kita bisa melihat itu adalah komunitas orang-orang Eropa itulah yang memiliki tradisi untuk berlangganan media. Saya katakan sebelum di lokomotif juga ada loh. Di antaranya berbicara tentang bencana alam dan kemudian baru secara teratur dengan menggunakan manajemen modern itu setelah munculnya di lokomotif. Bahkan kantor berita Belanda pada waktu itu, Aneta, itu sudah memfokuskan Tegal, Brebes, dan sekitarnya itu sebagai wilayah untuk pencarian sumber berita. Pantura, kawasan yang terkenal dengan jalur padat yang terbentang 1000 km dari Anyer sampai Panarukan yang dibangun untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Seberapa pentingnya Pulau Jawa dapat terlihat dari bagaimana usaha Belanda untuk mempertahankannya. Seperti Karisidenan Tegal dan Brebes, dengan kehidupannya yang tak pernah tidur dan merekam setiap cerita yang terjadi. Perjalanan pers di Indonesia tidak hanya sekedar berputar di daerah tertentu. Tentu saja, setiap kota memiliki cerita dan sejarahnya masing-masing. Seperti halnya di Tegal dan Brebes, yang berada di Provinsi Jawa Tengah, walaupun secara letak geografis dekat dengan ibu kota provinsi, namun perjalanan pers di kota ini masih banyak menorehkan tanda tanya di masyarakat. Bahkan mungkin tidak banyak orang yang tahu akan perjalanan pers di daerah ini. Di era perjuangan dan awal masa kemerdekaan, media massa tidak sedikit membakar semangat rakyat yang tentunya menjadi musuh bagi penguasa dan tidak sedikit yang terpaksa harus dibredel, bahkan hilang tanpa jejak. Adakah cerita di balik sunyinya media di Tegal dan Brebes? Kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Wijanarko SPD Menhub. Beliau adalah Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dan juga seorang sejarawan Pantura. Bagaimana sih kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Pantura, Brebes ya khususnya, sebelum adanya penerbitan pers, Pak? Jadi kita melihat ya, wilayah Pantura atau pantai utara atau pesisir barat di wilayah Jawa, terutama Jawa Tengah ini, memang secara dinamika kesejarahan itu memiliki kekuatan yang sifatnya akselerasinya sangat tinggi. Kita bisa melihat Tegal, kemudian Brebes, sampai kemudian perbatasan dengan Cirebon ini, dinamika dan transformasi sosial itu telah tercatat di dalam narasi-narasi sejarah kita. Kedatangan bangsa-bangsa Barat, kemudian juga pembangunan infrastruktur pelabuhan, kemudian juga munculnya kekuasaan penguasa-penguasa kecil yang di Pantura itu membuktikan. Dan masyarakat Pantura itu adalah masyarakat yang dinamis dibandingkan dengan masyarakat di kawasan hinterland atau di pedalaman. Nah, kita juga melihat di Tegal ini sudah tertata infrastruktur yang menarik,
Karena memang ketika kita mendapatkan data-data historis itu, Tegal ini sudah menjadi semacam fokus incaran karena memiliki nilai strategi ekonomi. Demikian pula dengan Brebes. Ada semacam Tegal itu dijadikan sebagai pilot project kota modern. Apalagi pada saat kita melihat pendirian pabrik-pabrik gula dan industri perkebunan. Jangan heran kalau di Karisidenan Pekalongan, termasuk wilayah Tegal itu, jumlah pabrik gulanya cukup banyak di Jawa Tengah. Ada sekitar 15 pabrik gula. Nah, dari 15 pabrik gula itu, 7 diantaranya ada di wilayah Tegal dan Brebes. Tegal dilewati bersama Brebes adalah jalan Groote Postweg, jalan Dendels. Jalan Dendels itulah jalan yang memangkas ya lamanya mobilitas masyarakat dari Batavia ke Surabaya dan sekitarnya. Kemudian yang kedua, jalan itulah yang menjadi penanda nanti arus modernisasi yang luar biasa di wilayah Pantura. Nah, kita bisa melihat dari jalan Dendels itulah kemudian menghubungkan jalan-jalan alternatif. Dan kita juga bisa melihat munculnya lembaga perbankan. Kalau Anda ke Tegal itu, dekat Lanal yang sekarang ini Mako, markas Komando Lanal, itu dulu adalah perusahaan bank. Nederland Handelsmaatschappiij, sebuah perusahaan perbankan yang lebih populer dengan NHM. NHM itu perusahaan perbankan yang memberikan layanan kredit kepada pengusaha-pengusaha perkebunan. Ada satu lagi namanya Kolonial Bank. Dua bank inilah yang menjadikan kita bisa melihat sebuah arus modernisasi yang luar biasa. Kemudian yang kedua ada perusahaan Krakatau Steelnya Belanda. Namanya NV Brad. NV Brad itu sekarang menjadi Barata. Dekat dengan lokasi seberang gedung DPRD Kota Tegal. Komplek Pelabuhan. Nah, NV Brad itu di Indonesia cuma ada 2, di Surabaya dan juga di Tegal. Kenapa di Tegal ini? Karena Tegal ini punya pangsa pasar yang ceruk ekonomi yang luar biasa. Yaitu perusahaan-perusahaan gula itu mumet. Kalau mesinnya rusak, mereka harus pesen inden ke luar negeri. Nah, salah caranya adalah para investor itu kemudian mendirikan cabang perusahaan baja di wilayah ini. Nah, perusahaan baja itulah yang nanti akan menjadi perusahaan yang memperkenalkan dan menjadikan Tegal ini sebagai kota industri logam dari perusahaan NV Brad. Belum lagi yang lainnya, jalan, kereta api. Nah, dari situlah maka tidak bisa dipungkiri munculnya kelompok-kelompok sosial dari masyarakat Eropa, Indo-Eropa, dan saya meyakini bahwa salah satu yang menjadikan industri pers di wilayah Pantura dan Brebes itu lahir pertama kali dan kemudian meskipun ini nanti ada beberapa varian tambahan dari komunitas masyarakat Eropa. Jadi orang Eropa lah yang awal mulanya mungkin kayak menginspirasi dari situ kali Pak. Ya. Contoh yang menarik adalah begini, kalau kita lihat di sumber arsip Belanda, koran-koran media massa dari bahasa Belanda itu hampir semua, ya tidak hampir, tapi ada beberapa contoh The Lokomotif yang di Semarang. Kemudian Surabaya Handelsblad itu yang di Surabaya, itu ada di Tegal ini, dan mereka punya keteraturan untuk mengirimkan berita tentang Tegal dan apa saja. Baik itu iklan, baik itu berita, dan baik itu informasi-informasi tentang industri, perkebunan, dan sebagainya. Jadi ini bisa kita lihat dari sisi
kehadiran orang Belanda. Dan yang kedua, modernisasi itu menimbulkan dan memunculkan kelompok sosial, yaitu kelompok buruh. Kelompok buruh, kelompok-kelompok lain yang juga mereka mengharapkan apa yang disebut dengan mereka punya aktualisasi untuk mengakses informasi. Nah, ini menarik karena John Ingleson itu, salah satu sejarawan Australia, itu pernah menuliskan tentang pemogokan buruh kereta api yang tergabung dalam asosiasi FSTP itu yang dipimpin oleh Semaun itu. Tegal menjadi salah satu kota yang kemudian menjadi kota yang ikut arus pemogokan. Dari mana mereka mendapatkan informasi itu? Dari media itu. Sebenarnya bagaimana sih proses awal penerbitan pers di Brebes itu? Mungkin bisa diceritakan. Media yang dikelola pada saat itu oleh orang Tegal adalah ketika tahun 50-an menjelang pemilu 55 itu ada beberapa media yang kemudian dikelola oleh orang Tegal. Pak Wuryanto dan nama-namanya kayak seperti Kilat, Tali, Banteng Loreng. Nah, itu sebagai cikal bakal, tetapi media yang kemudian masuk ke Tegal itu tidak tahun 50. Data yang kita bisa melihat itu adalah komunitas orang-orang Eropa itulah yang memiliki tradisi untuk berlangganan media. Saya katakan sebelum di lokomotif juga ada loh. Di antaranya berbicara tentang bencana alam dan kemudian baru secara teratur dengan menggunakan manajemen modern itu setelah munculnya di lokomotif. Bahkan kantor berita Belanda pada waktu itu, Aneta, itu sudah memfokuskan Tegal, Brebes dan sekitarnya itu sebagai wilayah untuk pencarian sumber berita. Ya, tahun 50 sampai tahun 59 ini dinamika pers itu terpolarisasi dan terfragmentasi berdasarkan ikatan-ikatan ideologis. Ingat, 50 itu demokrasi liberal. Banyak organ-organ partai politik yang mendirikan media massa juga. Dan Pantura tidak bisa dipungkiri ini sebagai kota yang banyak mengalami pengaruh luar biasa dari kelompok kiri. Maka isu-isu tentang itu sangat ini. Di samping juga ada beberapa media yang berkaitan dengan partai-partai politik yang membawai roh keagamaan. Lalu siapa sih Pak tokoh-tokoh awal penerbitan pers di Brebes? Brebes dan Tegal. Iya, Brebes dan Tegal. Jadi kita melihat sebelum kemerdekaan itu patut disebut juga tokoh yang namanya Tan Hong Bun. Tan Hong Bun ini adalah pemimpin redaksi media Semangat di Bandung. Tapi dia adalah orang Benjaran. Benjaran itu kota kecil di wilayah Kabupaten Tegal. Ada yang menarik Tan Hong Bun ini karena beliau lebih banyak disebut sebagai seorang sastrawan peranakan Tionghoa. Baik oleh Mira Siddhartha, baik oleh Claudie Salmon, istrinya Dini Lomba, dan ahli sinologi Indonesia itu menyebut nama Tan Hong Bun itu sebagai tokoh yang luar biasa. Bahkan disebut berwajah 1000. Karena dia dianggap memiliki nama pena dan nama samaran yang banyak. Nickname ya? Ya, nickname-nya banyak sekali. Dan Tan Hong Bun ini tokoh yang tidak hanya dikenal sebagai jurnalis, tapi dia seorang penulis karena banyak
melahirkan novel-novel peranakan Tionghoa. Tan Hong Bun itu punya pemikiran bahwa orang Cina yang ada di Indonesia itu harus melepaskan identitas ketionghoaan. Dan mereka harus merefleksikan nilai-nilai keindonesiaan dengan mencintai kebudayaan yang ada di Indonesia. Karena ia berada di Jawa, maka ia adalah seorang pengagum kebudayaan Jawa. Dan salah satu yang menarik juga, dia adalah tokoh yang menggemari dunia farmasi. Nah, menjelang ini dia kembali ke kota kelahirannya dan mendirikan perusahaan farmasi. Bahkan produknya sampai sekarang masih dikenal. Yang produk itu adalah namanya pil kita. Kemudian ada beberapa nama seperti Makroni, kemudian Mukti Ananda, kemudian juga tokoh-tokoh seperti Pak Murianto, kemudian Sukrowiyono. Nah, satu hal yang menarik lagi adalah para jurnalis itu rata-rata mereka punya background sebagai seorang seniman, sebagai seorang yang sudah membiasakan hidup dari tulisan. Perkembangan-perkembangan itu juga muncul banyak orang-orang Tegal Brebes itu menjadi tokoh jurnalis. Tokoh jurnalis dan kemudian juga dia menjadi bagian dari kehidupan jurnalis. Ada nama Mas Yono Daryono, Lalang Setiawan, Entih Mudakir, kemudian dan Lutfi An, itu generasi tahun 90-an. Kemudian ada nama Andi Kustomo yang mendirikan Tegal Pos. Ya, tetapi kalau kita lihat secara perintis, kita tidak bisa melupakan nama Tan Hong Bun. Lalu seperti apa Pak sebaran atau jumlah oplah distribusi surat kabar di Tegal Brebes pada saat itu? Kalau yang memang kita lihat saat jaya-jayanya media massa, tidak bisa dipungkiri Suara Merdeka itu menjadi nomor satu. Itu semenjak dari rentang 70 sampai nanti memasuki reformasi. Nah, kompetitornya memang jarang waktu itu. Nah, paling kemudian baru harian nasional kayak Kompas, ya. Kemudian muncul di Tegal Brebes juga muncul Wawasan. Kalau Suara Merdeka kan pagi hari, Wawasan itu sore hari. Jadi ini saling melengkapi dan kehidupan dinamisnya dibuktikan banyak para loper koran yang masih eksis waktu itu. Demikian pula dengan majalah. Kalau majalah di sini kita jarang ya, tapi yang paling banyak memang dalam bentuk koran, tabloid dan sebagainya. Kemudian muncul tahun 98 itu baru muncul media-media yang dari media lokal kayak Tegal-Tegal, kemudian kayak Tegal Pos, kemudian Brebes Pos, ya ini mencoba berkompetisi. Tapi memang kekuatan media lokal itu memang harus perlu untuk berdarah-darah menjadi bagian dari kompetitor media massa yang sudah mapan waktu itu. Nah, tapi mereka memang punya cara trik tersendiri untuk menyajikan sebuah informasi yang berbeda. Nah, banyak juga yang meniru seperti media-media nasional. Ada yang menggunakan pendekatan jurnalis sastrawi ya, yang kita lihat ya mirip dengan Tempo dan sebagainya. Itu pernah dilakukan media-media lokal. Ada yang khusus menggarap tentang klinik. Ya kayak dulu kan Jawa Pos pernah
pernah membuat media yang berkaitan dengan dunia klinik. Itu ada majalah misteri kalau. Iya, iya. Seperti jadi ada di sini koran misteri, termasuk koran yang kemudian tabloid yang menggunakan bahasa ngapak. Jadi ada di sini. Nah, ini lengkap sudah ya, artinya bahwa ini tiras oplah paling banyak memang pada waktu itu masa kejayaannya 70 sampai nanti reformasi. Termasuk koran-koran apa ya yang dikelola oleh komunitas peranakan Tionghoa kayak Sinpo. Sinpo itu juga punya pembaca di Tegal, dan tadi saya menyerahkan bukti ada beberapa tulisan Sinpo itu tentang komunitas Tionghoa di Tegal, kayak aktivitas THK, kemudian juga foto-foto mereka dan sebagainya. Adakah media cetak lokal yang sampai saat ini masih bertahan terbit, Pak? Salah satunya adalah Radar Tegal masih. Radar Tegal itu. Ini. Walaupun di tengah-tengah kompetisi yang luar biasa kan. Selain itu juga saya kira yang lokal betul-betul yang memang ada di Tegal itu Radar. Radar Tegal itu. Baru kemudian media regional kayak Suara Merdeka. Wawasan sudah tidak ada lagi. Kemudian baru yang nasional. Kompas masih ini. Ya, tiga itu yang seringkali menjadi ini. Termasuk kalau yang online itu banyak. Ya Pantura Pos. Ya, kemudian mereka yang rating tertinggi untuk online itu memang Pantura Pos. Karena banyak pembaca yang yang masih mengupdate itu, dan kemudian konsumen pembacanya juga masih tinggi, ya. Masih ada. Nah, ini mungkin Pak Wijanarko sebagai Kabid Kebudayaan di sini, lalu sejarawan juga di Kabupaten Brebes. Mungkin apa kira-kira yang atau menurut pandangan Bapak, maksudnya kenapa industri media cetak atau pers di Brebes, Pantura, Tegal ini nggak semaju dengan kota-kota pelabuhan seperti Brebes, Tegal gitu. Tadi Bapak bilang kan Brebes, Tegal itu kan sampai ada tadi saking besarnya komoditas sampai ada yang mau nyogok gratifikasi, mau jadi itunya gitu. Apa kira-kira industri pers itu nggak semaju ininya? Jadi kita melihat karena ada semacam variasi produk jurnalistik ya. Dulu kita kan jurnalistik terbatas pada dunia aksara. Dunia aksara, gambar, paper. Tapi semakin dengan kebutuhan teknologi yang luar biasa, kecepatan orang untuk mengasup informasi juga perlu cepat. Kita melihat media televisi, kemudian media digital. Nah, belum lagi nanti kita muncul ada artificial intelligence. Ini kan menjadi sasaran yang katakanlah menjadi sebuah dunia yang sangat menarik ini. Yang kedua, bahwa kita melihat generasi-generasi terutama Gen Z ini ya. Gen Z ini sudah tidak lagi membutuhkan paper. Mereka sudah dunia yang sudah meninggalkan kertas, paperless itu. Dan mereka serba praktis. Dan inilah yang menjadikan kekuatan media paper ini, konvensional ini terkendala karena itu. Yang setia untuk berlangganan itu kan beberapa generasi-generasi usia 40 tahun ke atas. Itu pun juga masih terbatas lagi. Mereka yang punya rasa ikatan yang luar biasa sudah menjadi pelanggan yang luar biasa, dan kemudian mereka memang fanatisme terhadap media tertentu ini dibandingkan dengan generasi-generasi milenial yang lainnya.